Bandung bukan cuma kotanya yang menarik dan wisata alam yang cantik, tapi juga punya aneka kuliner yang sangat menggoyang lidah. Hari ini aku lagi jalan-jalan ke kota Bandung, khususnya di daerah Dago. Tadi aku udah searching, ada satu restoran yang pengen banget aku kunjungin, yaitu Mimilu Restoran. Dan tadi aku udah hubungin sama ownernya Cimei untuk langsung bertemu. Selamat datang. Terima kasih bisa bicara dengan Cimei. Saya sendiri. Oh, ini Cimei langsung. Iya. Aduh Cimei, aku seneng banget akhirnya bisa datang ke Mimilu nih Cimei. Makasih ya. Oh ya Cimei, pas aku masuk aku udah disambut sama nuansa interior dan juga vibes yang homey banget dan ala-ala alam gitu ya. Banyak daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, bahkan pas aku sampai aku disambut sama kucing-kucing yang lucu. Emang konsepnya seperti itu ya Ci? Iya, kebetulan memang pas waktu kami dapat kontrakan ini itu memang pertama yang menarik perhatian kami itu suasana homey-nya ya. Masih hijau banget ya daerah Bukit Dago ini. Jadi memang tempatnya itu ya cocok aja untuk misalnya mau lagi bersantai atau misalnya menjauh dari keramaian kota. Oke, gitu. Berarti sesuai dengan temanya nyaman dan enak banget buat healing ya Ci ya. Aku jadi penasaran kira-kira di Mimilu itu apa sih makanan yang best seller, terutama mungkin untuk appetizer dulu kali ya Ci? Oh oke. Kalau misalnya untuk appetizer kami punya kue talam lobak. Itu jadi mirip seperti sajian cikui yang ada di Singapura, cuman kami bikin versi vegetariannya tanpa ebi. Terus kemudian ada cakwe mayo. Terus kemudian ada cake pisang sama kalau mau yang seger-seger nanti ada bisa jus. Aduh, pengen cobain semuanya jadi lapar Ci kalau gitu. Nanti aku siapin dulu. Kamu mungkin kalau misalnya mau nunggu bisa sambil menikmati suasana di sini di Outdoor depan. yang cantik ya? Iya betul sekali. Boleh, kalau gitu aku duduk dulu ya Ci ya. Nah, ini Vi yang tadi aku ceritain. Ini kita appetizer-appetizernya kita cobain kue talam lobak. Ini kue talam lobak. Iya, betul. Ini dari tepung beras, terus kemudian ada lobak gurih dari lobak manis atau caipo ya kalau Caipo, misalnya. ya? Biasanya kalau orang peranakan bilangnya caipo. Terus kemudian ini ada cake pisang. Cake pisang itu semacam bolu pisang yang kebetulan dibikin sama ART-nya teman baik saya yang memang perlu pas waktu itu dia perlu cari tambahan, terus pinter masak. Terus akhirnya saya bantu jualin si produk-produknya dia, cake pisang ini. Terus kemudian ini ada cakwe mayo. Nah kebetulan kan kalau saya aslinya kan dari Medan ya. Jadi emang salah satu makanan snack hari-hari itu cakwe gitu. Nah nyari tukang cakwe yang di Bandung tuh sebenarnya nggak gampang. Jadi ini nyari pas nemu yang enak ternyata yang bikinnya istrinya orang Medan. Jadi rasanya tuh pas gitu. Pas ya, terus diberikan mayo di atasnya gitu ya Ci ya. Kita tambahin mayo sama biasa ada opsi kalau misalnya masih makan bawang ya kita ada daun bawangnya, tapi kalau enggak kita kasih tanpa bawang. Wow, ini semuanya penampilannya udah cantik dan menarik banget sih. Aku udah pengen langsung cobain. Boleh, silakan. coba ini semua appetizer di sini dan aku bener-bener
amazed banget gitu loh sama rasa-rasanya. Mungkin sekilas terlihat seperti appetizer biasa ya, kayak makanan sarapan orang biasa. Tapi pas makan aku ngerasa spesial banget gitu loh. Dari tadi kue talemnya, itu tadi aku ngeliat topping itu benar-benar melimpah banget. Dan berpadu dengan si kue talemnya itu kan teksturnya lembut banget ya. Jadi pas masuk mulut itu berasanya langsung aduh enak banget, comfort banget di mulut. Jadi kayak perpaduannya tuh balance banget antara si toppingnya itu yang dominan gurih sama talamnya itu yang lembut gitu loh. Kuenya lembut, jadi benar-benar kawin banget gitu Ci. Terus aku juga tadi cobain cakwenya nih, cakwe mayo. Iya. Nah kan biasanya aku tahu kan cakwe itu kan agak sedikit, gigitnya harus agak sedikit susah ya. Tapi ini pas aku gigit langsung chewy banget gitu loh rasa teksturnya itu sendiri. Dan mayonya itu benar-benar bikin gurihnya si cakwe nyatu gitu loh, karena ada saus lembut dari si mayonya. Aduh aku amazed banget sih sama makanannya yang ada di Mimi Lu, Ci. Keren banget idenya. Oke Ci, kalau gitu aku sembari habisin dulu ya rotinya ini ya Ci ya. Habisin semuanya ya. Oke pasti. Aku siapin dulu semua makanan main course-nya ya. Boleh Ci, thank you. Sama-sama. Wow, Cimei, ini aku baru lihat aja untuk main course-nya, aku udah lapar dan udah ngiler banget nih Cimei. Cimei sebelumnya boleh kasih tau nggak sih tadi ini tuh apa-apa aja sih Cimei? Ini ada salah satu menu favorit aku, kue tiaw goreng Medan. Kue tiaw goreng Medan. Iya, di Bandung juga susah nih nyari kue tiaw goreng yang rasanya itu lebih savory ya. Karena kebanyakan kalau goreng-goreng nasi goreng atau versi kue tiaw mie goreng Jawa itu kan lebih mereka semua manis. Sweetnya, tapi ini lebih ke savory. Ini lebih ke savory ke asin. Terus kemudian ini ada salah satu best sellernya kami. Ini ada bubur Mandarin. Jadi ini bubur sebenarnya lebih Chinese porridge style bubur Cina lah ya. Cuman ada modifikasi sedikit karena ini vegetarian. Jadi banyak menggunakan rempah-rempah sama kaldu-kalduan dari jamur. Terus karena orang Bandung juga atau Jawa Barat terutama mereka kan senang kalau bubur itu dimakan sama kerupuk. Oh, sama kerupuk. That's why kita ada kasih cakwe-cakwenya gitu ya? Tapi kan kalau misalnya saya di Medan, kita nggak makan bubur dengan kerupuk. Jadi kemarin makanya keidean si cakwenya kita jadiin kerupuk. Jadi dua-dua pihak sama-sama senang lah ya. Kalau yang ini nasi goreng? Itu nasi goreng kecombrang, terus ada bumbu lengkuasnya di atasnya. Oh ini lengkuas ya? Iya betul. Terus kita pakai ada jagung, terus ada kerupuk kecimpring dari singkong. Kerupuknya dari singkong, tadi kecimpring namanya. Kecimpring, ya. Terus kemudian ini nanti ada 2 jenis rendang. Nah kalau orang Sumatera juga kan senangnya tuh rendangnya yang agak kering ya biasanya. Kalau di Jawa memang agak beda sedikit. Jadi ini rendangnya jenis rendangnya agak kering. Terus belajar masaknya ini juga dari orang Padang langsung, chef Padang. Terus jadi karena ada di sini ada tema vegetariannya, kami bikin yang versi jamur sama jengkol. Jamur dan jengkol ada 2 versi ya. Betul. Berarti kalau favorit saya sih jengkol ya. Favoritnya jengkol. Oke, mungkin nanti kita langsung cobain ya biar tahu lebih favorit yang mana ya. Silakan. Cimei temenin aku makan ya. Oke, boleh.
Aku tadi udah cobain nih semua menu yang main course kita nih Cimei. Nah yang pertama tadi aku kan cobain bubur mandarinnya. Kalau dari visual sih ibarat kata ini sangat banyak warna ya. Jadi ibarat pelangi gitu loh Ci. Ada warna kuningnya, ada warna hijaunya, ada warna putihnya dari isian yang berbeda. Dari sayuran, dari telur, ada jamur, ada cakwe. Jadi kayak perpaduan yang harmonis satu sama lain. Terima kasih. Betul Cimei, dan aku tadi lumayan kaget karena biasanya kan kalau makan bubur taunya cuman kayak bubur itu kan ya udah nasi yang agak halus gitu ya. Tapi kalau ini bener-bener tuh kayak lembut banget. Pas lagi masuk mulut tuh bener-bener buburnya tuh lembut banget. Bahkan kayaknya nggak usah aku gigit-gigit, nggak usah aku kunyah, udah langsung ketelan gitu. Dan itu enak banget Cimei. Aku salut banget sih kok bisa nyiptain bubur yang mungkin terlihat sederhana, tapi pas dimakan bener-bener bikin kita happy banget Cimei. Oh ya Ci, sama aku juga mau buat pengakuan nih Cimei. Jadi gimana sempat nyobain? Jadi tadi aku juga udah sempat cobain nih si rendang jengkolnya. Aku mau bikin pengakuan karena jujur ini pertama kalinya aku cobain rendang jengkol. Lebih tepatnya pertama kali aku cobain jengkol. Oh, oke. Seumur hidup aku. Karena gini, selama ini kan stigma orang-orang jengkol itu sesuatu yang kayak menakutkan, sesuatu yang bau, ya kan? Jadi kayak ketakutan gitu untuk makan. Ternyata pas aku cobain ini, semua stigma dan pikiran yang ada di benakku tuh langsung terhapus. Ternyata kalau kita bisa olah dengan baik, rendang baik ini dari unsur apapun, terutama ini dari jengkol, itu ternyata enak banget. Tadi aku pas makan, ternyata emang udah aroma harum dari si bumbunya itu udah ketara. Plus dari jengkolnya itu sebenarnya juga kalau kita lihat teksturnya kan mungkin mirip sama kayak kentang gitu ya. Tapi dia lebih kenyal gitu daripada si kentang. Kalau si rendang ini memang gayanya itu rendang Padang, rendang Sumatera. Jadi memang kalau rendang di Sumatera itu dia lebih kering ya. Lebih kering. Lebih kering. Jadi nggak kalau misalnya di Jawa kan dia agak basah ya. Jadi memang pas yang di sini itu lebih kering. Jadi smoky-nya itu lebih kuat lagi. Karena emang masaknya itu kan dimasak secara pelan, dirandang ya selama hampir kadang-kadang itu bisa antara 6 sampai 8 jam. Oh baru benar-benar dia bisa bagus teksturnya gitu ya? Dan kering, iya jadi si santannya jadi caramelize gitu. Oh jadi caramelize, pantesan kita nggak usah bumbu yang sampai lumer-lumer tapi semuanya bisa keserap sempurna di dalam ininya ya. Oh mantep banget. Sama tadi aku juga udah makan sih ini yang kue tiaw Medannya. Memang kalau kue tiaw Medan tuh emang ada aroma yang khas ya. Jadi memang biasanya berbeda dari kue tiaw pada umumnya. Dia tuh lebih ada unsur-unsur smoke-nya gitu ya Cimei ya. Jadi pas makan langsung berasa ada gurihnya dapet. Terus dari ada pedas-pedasnya juga sedikit ya Cimei ya. Yang dominan tuh si rasa asin dan gurih sih. Yang membedakan kue tiaw goreng yang di Medan sama yang di Jawa Barat ya, terutama atau di Pulau Jawa. Jadi kita itu hampir tidak memakai banyak kecap manis gitu loh. Seperti itu. Iya, jadi memang dominannya lebih ke gurih gitu ya Ci ya. Oke. Cimei, sembari ngomong-ngomong nih Cimei tentang mie Milo. Boleh nggak aku nanya, sebenarnya mie Milo itu berdirinya dari kapan sih Cimei? Mie Milo itu sebenarnya sekarang berarti 3,5 tahun ya. Oh 3,5 tahun. Dimulai dibuka itu pas pandemi tahun kedua. Pandemi tahun kedua? Kita pandemi sekitar 2 tahun ya. Jadi itu setelah setahun pandemi, terus aku udah mulai bosen. Karena kan kerjaan yang sebelumnya kan produknya itu produk craft gitu, produk kayak stationery. Jadi banyak klien-klien di korporat di Jakarta. Ada semua usaha tutup, ya otomatis kan mereka jadi udah nggak ada budget buat marketing dan lain-lainnya. Jadi di-cut, terus dari sana kliennya satu habis semua. Terus akhirnya saya bingung gitu loh. Wah ini ngapain lagi nih, harus bikin apa gitu. Karena udah terbiasa selama hampir 20 tahun ya, itu biasanya tuh selalu kerja jadi ketika dikasih pandemi 3 bulan pertama sih ya lucu ya, nggak ngapa-ngapain gitu, bisa di rumah aja nonton, tapi setelah itu kayak bosen ya mau ngapain ya gitu. Akhirnya aku mulai bikin minuman. Awalnya dari minuman, jadi karena sebelumnya kan emang aku udah banyak bergaul, berkegiatan lah ya di beberapa komunitas. Ada komunitas organik, ada komunitas yang gaya hidup sehat seperti itu. Jadi memang ada background di sana dari teman-teman. Akhirnya pas pandemi ya dilihat kita kan semua butuh asupan
makanan yang sehat, emang yang sehat, yang natural, alami. Nah, akhirnya dengan alat-alat yang saya punya di rumah, saya bikin minuman dahulu. Oh, pas tuh minuman yang pertama Minuman kali. herbal, jadi Herbal. cuman jamu lah sebenarnya kan bisa dibilang jamu. Tapi jamu tuh kan nggak semua orang suka ya. Aku sendiri juga tidak terlalu suka jamu karena kadang itu terlalu berat gitu loh. Jadi gimana nge-twist si jamu ini tapi yang lebih ringan sedikit, jadi orang tuh lebih gampang mengkonsumsi. Jadi pas minum tuh nggak terpaksa lah gitu lah istilahnya. Nah makanya itu ada namanya Mimilu, sebenarnya istilahnya itu minum-minum dulu. Oh, jadi Mimilu itu adalah minum-minum dulu. Berarti pada saat momen apa gitu, oh oke deh aku mau usaha kuliner vegetarian. Ya setelah berapa ya, kayaknya mungkin sekitar 2-3 minggu apa ya mungkin, karena bergerak lagi saya sendiri kan memang tidak, maksudnya dietnya biasa, terus kemudian 8 atau 9 tahun yang lalu saya beralih ke vegetarian kan. Jadi memang ada kesulitan buat saya sendiri untuk mencari makanan yang bisa saya konsumsi. Nah, daripada saya capek-capek nyari keluar, gimana kalau misalnya saya buka bikin tempat sendiri. makan sendiri gitu. Oke, berarti memang dari Cimel sendiri emang sudah seorang praktisi vegetarian, dan juga daripada saya susah nih cari-cari, udah saya bikin sendiri. Bikin sendiri gitu aja. ya? Jadi memang saya ngambilnya apa yang senang saya makan, terus misalnya apa yang saya kangenin dari masakan keluarga saya di Medan. Nah, itu ya saya kemudian olah lagi. Oke, berarti memang ada passion di situ juga ya Cimel tentunya ya? Ya lumayan lah, passion untuk makan enak iya. Oke, untuk makan enak. Jadi aku juga penasaran sih, tadi pas aku masuk dengan konsep nuansa interiornya kan itu homey banget, dan juga kan banyak banget aksen-aksen alam, kemudian ada hewan-hewan peliharaan juga. Sama tadi pas aku masuk tuh juga lihat banyak banget yang kayak aksesoris gambar ibu hamil gitu. Oh, ada nggak sih pameran foto, filosofi atau makna di dalam semuanya itu? Enggak sih sebenarnya, karena dulu aku backgroundnya di seni rupa. Jadi pas pertama kali ke Bandung itu sekolahnya itu seni rupa. Terus kemudian karena banyak teman-teman di kalangan seni rupa, terus bekerja sebelum balik ke Bandung tuh kerja di Jakarta sekitar hampir 12 tahun, itu juga di bidang desain dan seni rupa. Jadi teman-teman memang banyak yang seniman sama desainer. Nah, saya itu dari dulu tuh memang suka, ada yang beberapa karya itu dikasih, ada beberapa yang saya beli. Jadi saya punya koleksi beberapa karya seni. Pas di sini sering saya rolling, saya taruh gitu, saya pajang. Nah, kemudian tanggapan dari tamu-tamu itu mereka cukup apresiatif dengan karya-karya, walaupun tidak semua orang mengerti oh karya seni seperti apa, tapi mereka tuh suka gitu loh. Jadi menurut saya akhirnya kenapa nggak bikin satu aktivasi di tempat ini dengan mengadakan beberapa program yang berhubungan dengan seni rupa, seni dan desain. Jadi memang kemarin kita ada namanya satu program Karya Teman Mimilu. Kami ngundang teman-teman seniman untuk berkarya, terus kemudian dipamerkan di sini. Kalau gitu Ci, aku sembari makan lagi, mungkin nanti habis ini masih ada dessert ya Ci ya? Boleh Boleh saya ya? siapkan ya. Oke, kalau gitu jago mungkin makannya. Jago dong, soalnya makanannya enak-enak nih Ci. Terima kasih. Kalau gitu mungkin sembari itu kita habisin dulu ya, makanannya nih banyak banget nih. Boleh. Oke. Sudah aku coba main course-nya, sekarang aku disuguhkan sama yang segar-segar. Tapi ada satu nih yang bikin aku salpok. Ini apa sih Ci? Itu lasanya paprika sama jamur. Oke. Jadi lasanya ini menunya menu western kan sebenarnya, karena saya bikin tuh karena sebenarnya yang datang sini kan cukup bervariasi ya backgroundnya. Kadang mereka ada juga orang-orang asing yang memang mencari menu western, jadi saya bikinin aja satu menu lasanya buat yang pengen di luar menu-menu Asia. Oke, jadi ada western, ada Asian juga ada gitu ya. Ya, seperti itu. Aku coba dulu nih ya. Jangan.
Harum banget, teksturnya sih dari luarnya tuh udah garing banget ya Ci ya, crunchy banget dan dalamnya tuh lembut. Kira-kira kan berarti kan kalau aku rasa ini kan udah sangat perfect banget gitu loh, udah sangat rapi banget. Tapi dari kalian ada nggak sih kayak harapan ke depannya atau apa sih yang ingin Mimilu kembangkan atau inovasi ke depannya ada nggak sih Ci? Inovasi ke depannya tentunya pengen bisa create lebih banyak produk lagi ya, yang dari berbasis vegetarian atau mungkin suatu saat plant based, dan pengennya ya bisa masuk juga ke lidah-lidah masyarakat umum yang memang punya konotasi kalau makanan vegetarian seperti ini bisa merubah inilah persepsi mereka lah seperti itu. Oke, jadi ya sih benar supaya mereka mungkin yang belum vegetarian tapi kepengen cobain dengan makanan-makanan yang enak gitu ya Ci ya. Sebenarnya sekarang banyak juga sih tamu-tamu, hampir kalau misalnya aku perhatiin karakter tamu yang datang sini, memang nggak hanya peranakan Tionghoa ya, yang misalnya vegetarian, Muslim juga cukup besar si ininya, karena memang banyak juga yang tidak menduga kalau ini tuh produk vegetarian gitu loh. Kadang ada yang datang pesan-pesan terus baru setelah makan, ini tuh nggak ada dagingnya gitu, atau misalnya pas datang pengen ayam kita nggak ada Pak, adanya vegetarian gitu. Gitu. Jadi mereka emang banyak juga yang awalnya tidak tahu, terus kemudian ternyata makan vegetarian bisa seperti ini juga ya gitu. Akhirnya mereka tertarik dan bisa cobain ternyata makanan vegetarian itu juga nggak kalah ya dengan makanan vegetarian ya. Wow, inspiratif banget loh Cimei ini. Ngomong-ngomong Cimei, thank you banget loh hari ini udah sempetin waktunya untuk berbagi sama aku. Di sini aku jadi tahu banyak tentang filosofi dari Mimilu sendiri dan kenapa Cimei bisa menjadi seorang vegetarian dan ingin menghadirkan menu vegetarian di Mimilu. Ini semua akan jadi pelajaran yang berharga juga buat aku dan mungkin teman-teman lainnya juga. Cimei, ini masih ada minumannya, gimana kalau kita lanjut lagi minum? Ini buat Cimei minum ya? Aku minum ya. Ayo kita minum lagi. Mungkin kita tos dulu ya, semoga Mimilu sukses selalu. Terima kasih banyak. Mampir-mampir lagi kalau ke Bandung ya. Pasti. Tadi aku sudah ketemu sama ownernya Mimilu yaitu Cimei, dan aku merasa Cimei ini adalah sosok yang sangat inspiratif sekali. Pada saat dulu dia belum baru vegetarian dan pelan-pelan dia tertarik untuk menjadi vegetarian. Dia merubah secara perlahan-lahan transformasi dirinya sendiri. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun barulah dia benar-benar memutuskan menjadi vegetarian. Tidak sampai di situ, ketika dia sudah merasakan manfaat dari bervegetarian, dia pun ingin mewujudkan supaya orang-orang lebih mengenal pola hidup vegetarian dengan menghadirkan makanan-makanan yang enak, sehat, bergizi ke dalam restorannya. Itulah sebabnya semakin banyak orang yang tahu akan restoran ini dan pengen mencoba. Bahkan orang-orang non-vegetarian pun tertarik untuk mencicipi aneka makanan yang ada di Mimilu ini.